Sejak COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui jaringan internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, terutama pada anak-anak. Kegiatan PJJ sudah diberlakukan sejak bulan April 2020 sampai saat ini. Pembelajaran jarak jauh tentunya tidak serta-merta berjalan mulus. Ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Baik guru maupun siswa harus beradaptasi dengan model belajar darurat seperti ini. Lantas, bagaimana situasi pembelajaran jarak jauh di Kalimantan Barat? Ya, untuk letak geografis di SMP 3 ini itu lumayan jauh dari pusat kabupaten. Jangankan pusat kabupaten, pusat kecamatan juga cukup jauh dan menempuh jarak kurang lebih belasan kilometer dengan menggunakan jalur transportasi air, menggunakan motor air atau speedboat, dan sangat sulit dijangkau untuk SMP 3 Hulu Sungai ini. Kami mencoba mendatangi beberapa sekolah di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Hulu Sungai. Untuk menjajaki daerah ini, tim kami harus menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam melalui jalur darat dan 4 jam melalui jalur sungai. Perjalanan dimulai dari Pontianak ke daerah Sandai dengan menggunakan jalur darat dengan keadaan jalan yang cukup menantang. Dari Sandai, kami langsung ke dermaga untuk naik speed atau sampan. Perjalanan melalui jalur sungai kurang lebih sekitar 4 jam, ditambah gelombang sungai yang cukup besar. Program PJJ di sini belum begitu dilakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana di daerah kita ini. Di daerah kita ini kebetulan sangat terpencil gitu. Di sini sarana prasarananya, keterbatasan jalan kita itu agak susah. Begitu juga dengan sinyal internet agak kurang baik di sini. Bahkan dibilang agak susah. Untuk pembelajaran online untuk di SMP Negeri 3 Hulu Sungai ini kami belum bisa melaksanakan karena di daerah kami tempat saya bertugas kami tidak memiliki sinyal yang baik. Adapun yang ada ini hanya di dekat sekolah saja. Sementara siswa yang bersekolah di sekolah kami itu dari kampung ke kampung yang jangkau sinyalnya tidak bisa ke tempat mereka. Jadi hanya bisa dilaksanakan di dekat sekolah, artinya tidak efektif untuk seluruh siswa. Kalau dikatakan efektif, belum, dan bahkan kami belum pernah melaksanakan program daring karena memang di wilayah kami ini tidak ada jaringan sinyal yang bagus. Untuk sekolah yang tidak ada akses internet maupun listrik, kita sarankan mereka membagi tugas kepada para siswa. Kedua, jemput bola, mendatangi siswa ke rumah-rumah yang jaraknya dekat. Bagi siswa yang rumah-rumahnya jauh, mereka bisa dikumpulkan, datang ke sekolah, diarahkan, menerima tugas sebentar, terus dari itu langsung pulang. Tidak ada belajar seperti yang sesuai dengan target-target kurikulum seperti yang dulu. Saya sebagai pengawas, kami tentunya melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, mengawasi dan melatih mendidik semua
binaan yang ada di wilayah kami. Nah, terutama di SD 14 ini tentunya adanya kegiatan yang dilaksanakan BDR, kemudian harusnya menggunakan alat-alat yang canggih, tentunya di sini di daerah sangat terpencil belum menyentuh sedikit pun. Nah, ini digunakan dengan belajar di rumah. Tidak semua program yang direncanakan bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia. Namun dengan keterbatasan kami tetap melaksanakan pendidikan ini demi anak bangsa. Kami tidak berkecil hati, kami tetap semangat dalam mendidik siswa, dan harapan kami pembangunan datang ke kami, pembangunan itu merata, dan kami mendapat fasilitas yang sama dari kota sampai ke daerah ataupun tempat saya bertugas. Melaksanakan kegiatan seperti misalnya kami ada pertemuan-pertemuan di kecamatan, atau misalnya kami mengirim, karena di sini Pak sinyal tidak ada, untuk online kami tidak bisa, ya kami harus ke kecamatan dan itu harus menggunakan alat transportasi. Nah, jadi harapan kami ke depan itu bisa pemerintah bantu kami alat transportasi untuk kecamatan, untuk sekolah yang ada di kecamatan di Sungai ini. Itu harapan kami, Pak. Untuk daerah pedalaman, daerah 3T, daerah yang tidak ada listrik dan sinyal, harapan saya tentu ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada guru yang tadi jemput bola atau mendatangi siswanya atau mendatangi kelompok belajar, paling tidak diberilah namanya uang transportasi, kemudian uang kepada mereka, karena mereka itu mendatangi siswanya cukup jauh jaraknya, mungkin uang harian untuk makan harian mereka menemui siswanya selama pandemi COVID. Walaupun pembelajaran jarak jauh belum berjalan secara optimal, tapi semangat dan dedikasi guru-guru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tak patah arang untuk mewujudkan iklim belajar yang efisien dan menyenangkan. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, para guru ini mengabdikan diri secara maksimal untuk mencerdaskan anak didik mereka. Mereka pun tetap memiliki cara untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar, agar murid mereka dapat menyerap semua materi yang diberikan staf pengajar. Semoga COVID-19 segera berakhir, agar anak-anak Indonesia bisa kembali bersekolah.